Halo, perkenalkan nama lengkap saya Feby Arianti Negoi dengan NIM 204111073 kelas farmasi C. Di sini saya akan membuat video tentang uji praktikum ion amonium. Yang pertama, pengertian dari ion amonium. Ion amonium atau NH4+ adalah suatu ion hasil hidrolisis amonium atau NH3 dan ion hidrogen di mana amonia merupakan hasil hidrolisis dari urea yang ada dalam urin. Amonium adalah ion NH4+ yang bersifat tidak berwarna, berbau, menyengat, dan berbahaya bagi kesehatan. Ion amonium juga adalah sumber penting nitrogen banyak spesies tumbuhan terutama yang tumbuh di tanah hipoksia. Namun, ia juga beracun bagi sebagian besar tumbuhan budidaya dan jarang diberikan sebagai sumber nitrogen tunggal. Yang berikut sifat dari amonium. Amonium bersifat basa sebagai substansi bergabung dengan ion hidrogen atau proton. Amonium dalam larutan berada dalam kesetimbangan seperti berikut. NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 ditambah OH-. Amonium bereaksi sebagai basa karena adanya pasangan bebas yang aktif dari nitrogen. Nitrogen lebih elektronegatif dari hidrogen sehingga menarik ikatan elektron pada molekul amonia ke arahnya. Atau dengan kata lain, dengan adanya pasangan bebas terjadi muatan negatif sekitar atom nitrogen. Kombinasi dari negatif ekstras tersebut dan daya tarik pasangan bebas menarik hidrolisis dari hidrolisis air. Dengan urin, sifat fisika bau atau amonia tidak berwarna. Dalam sifat kimia amonia mempunyai dua reaksi, yaitu yang pertama reaksi substitusi masuknya ion H+ atau dari molekul H2O dalam amonia, misalnya NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah OH-. Yang kedua, reaksi oksidasi. Reaksi amonia dengan oksigen membentuk nitrogen dan air. Reaksinya 4NH3 ditambah 3O2 menghasilkan 2N2 ditambah N6H2O. Yang berikut reaksi ion amonia umum yang serupa dengan reaksi kalsium. Yang pertama, larutan natrium hidroksida. Gas amonia dilepaskan ketika dipanaskan. Seperti NH4+ ditambah OH- menghasilkan NH3 ditambah H2O. Dapat diidentifikasi baunya atau dengan hati-hati diciumlah uap setelah mengangkat tabung uji atau gelas piala kecil dari api. Terbentuknya uap putih amonium klorida bila sebuah batang kaca yang dibasahi asam klorida pekat dipegangi dalam uapnya. Dari fakta bahwa gas ini menyebabkan lakmus merah berubah menjadi biru atau kertas kunyit menjadi kuning menjadi coklat. Dari kemampuannya mengubah kertas sarin yang dibasahi larutan dengan merkurium nitrat menjadi hitam. Atau ini adalah uji yang sangat percaya. Kertas sarin yang dilarutkan mangan, klorida, dan hidrogen peroksida memberi warna coklat karena oksidasi terhadap mangan oleh larut basa yang dibentuk itu. Yang kedua, reagensia Nessler atau larutan basa dari kalium tetraidomerkuat. Endapan coklat atau pewarna coklat atau kuning dihasilkan sesuai dengan jumlah amonia atau ion amonium yang terdapat. Endapan adalah merkurium amodiumdida basa.
Reaksinya NH4 ditambah 2HgI2 ditambah 4OH- menghasilkan HgO, NH2I menghasilkan 7I ditambah 3H2O. Rumus endapan yang ditulis sebagai 3H2O Hg NH3 2 kali I2 dan sebagai NH2 Hg2I. Uji ini luar biasa peka dan akan mendeteksi runutan amonio yang terdapat dalam air minum. Semua logam kecuali natrium dan kalium tak boleh ada. Yang berikut dampak amonium terhadap manusia. Gejala atau pengaruh sebagai konsentrasi amonium yang ditimbulkan pada manusia. Konsentrasi amonium atau ppm. Yang pertama, 5. Gejala atau pengaruh yang ditimbulkan pada manusia adalah kadar paling rendah yang tercium baunya. Yang kedua, konsentrasi amonium yang kedua 6. Gejala pengaruh yang ditimbulkan pada manusia adalah mulai timbul iritasi pada mukosa, mata, dan saluran nafas. Konsentrasi amonium yang ketiga 25. Gejala atau pengaruh yang ditimbulkan pada manusia kadar maksimum yang dapat ditoleransi selama 8 jam. Konsentrasi amonium yang keempat 35. Gejala atau pengaruh yang ditimbulkan pada manusia adalah kadar maksimum yang dapat ditoleransi selama 10 menit. Konsentrasi amonium yang terakhir 40. Gejala pengaruh yang ditimbulkan pada manusia adalah mulai menyebabkan sakit kepala, mual, hilang nafsu makan pada manusia. Menurut Mukuno 2005, bahwa efek amonium NH4+ terhadap kesehatan dan lingkungan adalah mengganggu pernapasan, iritasi selaput lendir hidung, dan tenggorokan. Pada konsentrasi 500 ppm dapat menyebabkan edema laring, paru-paru, dan akhirnya dapat menyebabkan kematian, iritasi mata atau mata merah pedih dan berair. Dan biasa menyebabkan kebutahan total. Iritasi kulit dapat menyebabkan terjadinya luka bakar bersifat teratogenik pada paparan yang menahan. Yang berikut uji amonium. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat 1. Corong 2. Gelas piala. Yang ketiga kaca air loji. 4. Lakmus merah. 5. Penanggas air. 6. Spatel. Yang ketujuh timbangan analit. Bahan yang digunakan yang pertama NH4Cl, yang kedua NaOH, yang ketiga air. Yang berikut prosedur kerja. Yang pertama, timbang sebanyak 0,1 gram atau 0,5 mili sampel, kemudian letakkan di atas kaca air loji. Yang kedua, letakkan air loji di atas gelas piala yang telah berisi air. Tutup sampel dengan corong terbalik yang pada ujungnya disisipkan lakmus merah basah. Yang ketiga, didihkan air dalam gelas piala dan amati perubahannya. Apabila kertas lakmus menjadi biru, maka menuangkan sampel mengandung amonium. Reaksinya NH4+ ditambah NaOH menghasilkan NH3 ditambah H2O ditambah Na. Yang berikut data pengamatan. Yang pertama, pelakuan sampel NH4Cl sebanyak 0,1 gram di atas kaca air loji. Hasilnya kristal putih. Yang kedua, penambahan NH4 sebanyak 3 tetes. Hasilnya kristal putih lembab. Yang ketiga, tutup kaca air loji dengan corong terbalik. Hasilnya sampel menguap. Yang keempat, letakkan kaca air loji di atas gelas piala berisi air
dan disisipkan kertas lakmus merah di ujung corong. Hasilnya lakmus merah berubah menjadi biru. Perlakuan yang kelima, didihkan rangkaian alat di atas penanggas air. Hasilnya tercium bau yang khas. Yang berikut pembahasan. Hasil pengamatan dari pengujian ion amonium yang telah dilakukan adalah adanya perubahan pada lakmus merah yang berubah menjadi biru. Hasil ini dapat diberikan kesimpulan bahwa benar dalam sampel yang mengandung amonium, reaksi yang terjadi pada pengujian ion amonium yang telah dilakukan yaitu NH4Cl ditambah NaOH menghasilkan NH4OH ditambah NaCl. Reaksi yang kedua, NH4OH dipanaskan menghasilkan NH3 ditambah H2O. Penambahan NaOH pada sampel adalah sebagai reaksi yang bersih, yang sifatnya basah, atau untuk menggunakan lakmus merah menjadi biru. Kemudian fungsi diletakkannya corong terbalik di atas kaca uji selain untuk menutupi sampel, juga untuk menutupi agar uap yang dihasilkan dari reaksi NH4Cl dan NaOH tetap terfokus dan tidak menguap serta keluar. Selanjutnya, fungsi lakmus yang dibasahi setelah terlebih dahulu dengan aguades supaya kertas lakmus tetap berada di atas ujung corong dan tidak jatuh ke bawah mengenai sampel. Berdasarkan praktikum pengujian ion amonium pada sampel yang dapat diidentifikasikan melalui adanya perubahan warna pada lakmus merah berubah menjadi biru karena adanya gas NH3 yang dibebaskan atau bersifat basah. Sekian dan terima kasih.